Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Erika Fatlinsani, serta dua rekan saya, Ahmad Mudhafar Izulasan dan Muhammad Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Abbasiyah, yang meliputi Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan pendidikan, kemudian lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, serta hasil terjemahan tokoh intelektual dan karya-karya pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, poin A, Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan pendidikan. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yakni Al-Mansur, pada tahun 762 Masehi. Setelah mencari-cari daerah yang strategis untuk ibu kotanya, pilihan jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad, terletak di pinggir Sungai Tigris. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip K. Hitti menyebutnya sebagai kota intelektual. Menurutnya, di antara kota-kota dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Jadi banyak ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya, yakni Al-Ma'mun. Dan dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestis politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan 3 keistimewaan kota ini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Mudhafar Izul Hasan dan Muhammad Abdul Aziz. Baik, saya Ahmad Mudhafar Izul Hasan akan melanjutkan presentasi dari saudara Erika. B. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajar berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang dewasa saling berlomba dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tingginya nilai pendidikan dalam kehidupan menyebabkan mayoritas masyarakat meninggalkan kampung halaman mereka demi mendapatkan ilmu pengetahuan di kota. Dan salah satu indikator berkembang pesatnya pendidikan dan pengajar ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada dinasti Abbasiyah itu berjumlah 8. Yang pertama ada kutab, kemudian pendidikan rendah istana, kemudian ada toko-toko kitab, kemudian ada juga rumah-rumah para ulama, kemudian ada juga majelis, ada juga perpustakaan, rumah sakit, dan juga badiah. Jadi lembaga pendidikan Islam pada masa Abbasiyah sudah sangat lengkap sekali seperti itu. Mungkin itu selanjutnya saya berikan kepada saudara Muhammad Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan langsung bab selanjutnya, yaitu tentang yang C. Kita membahas Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan pendidikan. Langsung saja masuk poin yang ke C. Poin yang ke C yaitu menunjukkan hasil terjemahan tokoh intelektual dan karya-karya pada masa dinasti Abbasiyah. Pada abad ke-9 Masehi dilakukan penerjemahan besar-besaran buku. Dalam penerjemahan karya-karya itu ikut berperan orang-orang Yahudi
dan Kristen di samping orang-orang Islam sendiri. Arkom 1997 B74. Mereka menerjemahkan manuskrip terutama yang berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan diutus ke Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu, terutama filsafat dan kedokteran. Sedangkan untuk perburuan manuskrip di daerah timur seperti Persia berupa bidang keilmuan, tata negara, dan sastra. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Arab, naskah yang berbahasa Yunani diterjemahkan dulu ke bahasa Syria. Hal ini disebabkan karena para penerjemah adalah para pendeta Kristen Syria yang memahami bahasa Yunani. Abdurrahman 2003 B124. Terima kasih. Baik, itu saja penyampaian dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.